Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Andayani, pangkat Pembina, jabatan saat ini Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Perkenankan, pada video kali ini saya akan memperagakan bagaimana seorang PPUPD menjelaskan kepada atasan langsungnya, dalam hal ini Bapak Inspektur, tentang rencana kinerja pengawasan tahunan berdasarkan isu-isu strategis. Selanjutnya, di scene yang kedua, saya akan memperagakan bagaimana seorang PPUPD menjelaskan kepada auditi di lapangan tentang hasil analisis kebijakan terkait urusan pemerintahan. Dan di scene yang ketiga, saya akan memperagakan bagaimana seorang PPUPD menjelaskan hasil analisis dan penelaahan data atas informasi awal dalam rangka pemeriksaan khusus. Video ini saya buat dalam rangka perpindahan jabatan fungsional PPUPD Ahli Muda, di mana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pembuatan portofolio dinamis. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon PPUPD ataupun rekan-rekan yang akan alih jenjang jabatan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, masuk. Iya, monggo. Halo. Pak, kami mau menyampaikan terkait rencana kinerja pengawasan tahunan yang berkaitan dengan tugas strategis. Kita tugaskan untuk menganalisis isu-isu strategis ya kemarin ya. Kebetulan di RPD kita kan ada isu terkait implementasi pemerintahan berbasis elektronik yang selama ini kan kayaknya belum tersentuh untuk pengawasan. Nah, rencananya kami bermaksud melakukan pengawasan internal terkait audit BPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen 4 RT nomor 9 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBU. Tapi mungkin sebelum ke sana ya, di inspektorat sendiri tenaga yang memahami tentang TIK ada. Boleh nggak kita kolaborasi dengan instansi lain? Boleh Bapak. Boleh ya. Jadi dalam penugasan itu boleh. Boleh. Mereka untuk rencana kerja maupun tata cara audit, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan maupun laporan, maupun untuk dikoreksi. Dan yang perlu kami tambahkan Bapak, mungkin yang perlu dipersiapkan nanti SK tim audit dan koordinator SPBE IPPD, kemudian tim auditor yang tersertifikasi keahlian audit. Nah, kalaupun itu tidak terdapat di inspektorat, bisa menggunakan tenaga lainnya seperti itu. Kemarin kita baru mendeklarkan satu orang. Kebetulan untuk SK tim audit belum ada. Nanti tolong sekarang dipersiapkan. Siap Bapak. Kemudian kita identifikasi, barangkali nanti teman-teman kita di inspektorat ada yang mempunyai kemampuan. Nanti kita dijalankan supaya tenaga yang memahami audit TIK ini tertutup itu. Siap Bapak. Jadi ada lain? Sementara cukup Bapak, kalau ada tambahan ataupun nanti ada terkait pelaksanaan dan sebagainya, nanti kita dalam tahapan persiapan itu kita akan mengkoordinasikan dengan pihak Kominfo selaku dalam hal ini adalah area pengawasan yang akan kita. Oh ya, ini saya ada yang belum paham. Di persiapan itu ada penyiapan protokol audit, ini apa maksudnya? Maksudnya apa? Penyiapan protokol audit di situ nanti kita akan koordinasi dengan dinas
terkait apa-apa yang perlu untuk dipersiapkan. Kan nanti audit itu ada 3, audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. Terkait audit infrastruktur itu nanti yang akan diaudit adalah pusat data, CIP, kemudian SPLP. Untuk audit aplikasi itu aplikasi yang terkait dengan layanan publik, dan untuk audit keamanan nanti terkait infrastruktur dan aplikasi Bapak. Dan semua itu kan harus kita koordinasikan dulu di persiapan ini dengan Kominfo. Untuk protokol audit nanti itu kita menggunakan auditor BRIN Bapak, Terbang BRIN dan BSSN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit. Itu nanti nyusun SOP-nya dari sudah BRIN. ada di auditornya, bahkan untuk auditor itu nanti juga dari BRIN Bapak. Seperti aplikasi kita tinggal input seperti itu. Ini lagi tolong siapkan juga nanti perencanaan desain ya. Ini Bapak, Bapak Sun. Terima kasih Bapak, permisi. Masuk. Pagi Pak. Pagi. Permisi ya Pak. Iya, monggo. Mohon izin Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ini saya dari Inspektorat, Bapak. Saya sudah menyelesaikan terkait analisis kebijakan pelaksanaan implementasi SPBE yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Saya ingin menyampaikan hasil dari analisis tim kami. Apakah Bapak sudah siap? Kalau Siap. sudah, akan dimulai. Gini Bapak, terkait implementasi SPBE berdasarkan hasil analisis kami itu ada beberapa temuan utama yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami menemukan bahwa kebijakan internal mengenai tata kelola SPBE yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini masih kurang mendetail. Misalnya, belum ada panduan yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit kerja. Apakah itu berarti kita perlu membuat kebijakan yang lebih rinci untuk memastikan setiap unit kerja mengetahui peran masing-masing? Benar sekali Bapak. Jadi gini, kebijakan yang lebih rinci akan membantu dalam menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap unit memiliki panduan yang jelas dalam manajemen SPBE. Seperti itu. Mungkin ada referensi bagaimana yang bisa kita jadikan contoh? Ya, kami sudah membawakan beberapa contoh Bapak terkait kebijakan dari instansi lain dalam penerapan implementasi SPBE. Monggo. Kemudian Bapak, untuk temuan yang kedua itu terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kami ini mendapati bahwa pelatihan mengenai penggunaan aplikasi dan sistem SPBE itu masih belum merata. Jadi ada beberapa pegawai itu yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti itu. Mungkin ada rekomendasi untuk mengatasi hal ini? Kami sudah membuatkan beberapa rekomendasi seperti membuat program pelatihan berkala, kemudian memastikan semua pegawai yang terlibat dalam SPBE itu mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, seperti itu. Oke, nanti bisa kita agendakan di penjadwalan untuk program pelatihan. Oke. Kemudian ada temuan lain yang diperhatikan? Kami juga menemukan bahwa evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPBE masih kurang optimal. Jadi dalam dalam pelaksanaannya itu belum ada mekanisme yang jelas untuk mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi SPBE di tiap-tiap instansi, seperti itu. Jadi perlu pengembangan evaluasi lagi ya? Oke, perlu dibuatkan mekanisme evaluasi yang baik untuk membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa SPBE berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti itu Pak. Kemudian kami juga menemukan bahwa kebijakan internal mengenai keamanan informasi, lah ini yang masih perlu ditingkatkan. Seperti prosedur untuk pengelolaan resiko keamanan itu belum terintegrasi dengan baik dalam kebijakan keseluruhan TIK.
Karena keamanan informasi ini penting sekali, seperti yang kalau ada informasi yang bocor dan sebagainya itu juga akan sangat-sangat beresiko, karena kan di instansi pemerintah ini banyak sekali informasi-informasi rahasia seperti itu. Mungkin ke depan untuk kita bentuk tim riset untuk penanggulangan ini. Ya, Pak. Kemudian kami juga merekomendasikan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif mengenai keamanan informasi tersebut, yang mencakup identifikasi risiko, kemudian mitigasi, serta pemantauan berkelanjutan, seperti itu, Pak. Ada referensi instansi lain? Itu tadi yang untuk yang keamanan informasi, ini tadi ada saya bawakan juga beberapa contoh terkait manajemen risiko, ya, itu. Kemudian temuan berikutnya ini terkait manajemen aset TIK. Jadi kami melihat bahwa inventarisasi aset TIK itu belum dilakukan secara menyeluruh. Beberapa aset belum tercatat dengan baik sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan. Kami juga kemarin itu sempat ke instansi-instansi ya, yang ada di kecamatan seperti itu, Bapak. Ada aset-aset TIK itu yang misalkan kalau kantornya itu dilakukan perbaikan gedungnya, itu kadang aset TIK-nya itu hilang seperti itu, Bapak. Jadi kedepannya kami merekomendasikan untuk melakukan inventarisasi aset TIK ini secara menyeluruh dan rutin, dan mungkin kalau ada renovasi gedung dan sebagainya untuk dilaporkan ke Kominfo seperti itu. Hal ini akan membantu dalam pengelolaan, pengawasan serta pemeliharaan aset TIK dengan lebih baik. Dan di depan kita lakukan inventarisasi berkala per semester gitu aja. Ya, seperti itu mungkin bisa. Ada temuan lain? Temuan lainnya itu terkait pelatihan dan kesadaran keamanan cyber. Jadi kami menemukan bahwa pelatihan dan kesadaran keamanan cyber bagi pegawai itu masih kurang optimal. Banyak pegawai itu yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang praktek keamanan cyber. Seperti itu, Bapak. Mungkin perlu dikembangkan program pelatihan. Ideanya untuk keamanan, karena keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Kalau pengen aman, tapi kurang nyaman karena prosedurnya cukup detail untuk keamanan. Tapi lebih baik Kita aman. ya. Jadi perlu kita bentuk pelatihan atau workshop misalnya. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan BKPP, Bapak, terkait pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Iya. Kemudian juga mungkin bisa dibuatkan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut itu efektif dan meningkatkan kesadaran keamanan cyber seperti itu. Kemudian mungkin ada tanggapan atau gimana, Bapak, terkait terkait yang sudah saya sampaikan tadi? Terima kasih. Mungkin kita perlu memperbaiki kebijakan maupun implementasi dari SPPD, khususnya untuk IT, TIK, keamanan dan aset-aset yang lain. Ini Bapak, kami sudah mencatat rekomendasi apa langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut atau Bapak membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Iya. Terima kasih atas bantuannya, nanti kami hubungi kalau ada permasalahan juga. Terima kasih atas waktunya, saya rasa sudah cukup. Saya mohon pamit untuk melanjutkan tugas saya. Sama-sama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Masuk. Monggo, nggih. Silakan duduk, nggih. Terima kasih, Bu, sudah bersedia hadir. Kami ingin membahas hasil analisis dan penelaahan data terkait dugaan kecurangan dalam proses pengadaan IT di tempatnya Ibu. Ibu sudah siap nih?
Saya siap dan saya akan menjelaskan semuanya kepada Ibu. Silakan. Baik Ibu, dari hasil analisis kami itu terdapat beberapa transaksi yang mencurigakan. Bisa Anda jelaskan mengenai proses pengadaannya Ibu? Tentu kalau di tempat kita itu proses pengadaannya mungkin sudah sesuai dengan yang berlaku ya Bu. Langkah-langkahnya juga sudah sesuai dan kita menjalaninya sudah dengan baik. Namun kami menemukan ada beberapa perbedaan antara dokumen pengadaan dan realisasi penggunaan anggaran. Apa Bu ya? Mungkin itu kendalanya ada di kebutuhan proyeknya ya Bu. Kayak misalkan di lapangan itu tidak sesuai dengan kontrak, jadi harus diperbaiki, harus menyesuaikan yang ada di lapangan, serta kita juga mungkin adanya revisi-revisi yang sangat mendesak gitu. Mungkin perubahannya ada di situ. Oke. Kami juga mencatat terdapat vendor yang terlibat itu tampaknya tidak memenuhi syarat seperti itu. Gimana penjelasan dari Ibu? Kalau vendor tersebut sih kita sudah bermitra dengan vendor tersebut sudah lama ya Bu. Tapi mungkin ada beberapa kelalaian dalam proses evaluasi. Mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi atau diperbaiki lagi gitu. Oke. Ini perlu dikoordinasikan lagi dengan PDC-nya juga gitu ya. Kemudian Bu, data yang ada itu menunjukkan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak. Itu sih mungkin ada kesalahan dari segi administrasinya, mungkin ada kesalahan pengetikan atau gimana. Tapi untuk kontraknya kita sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pembayarannya itu. Proses pembayarannya sudah sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku. Nanti akan di-clearkan ya Bu ya. Dokumen-dokumennya nanti kami minta ya. Terus kami juga menemukan bukti transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu ditemukan harga dolar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar dan juga lebih standar yang ada seperti itu Bu. Kalau dari kami harga yang kami ajukan itu sudah melalui proses perhitungan dan dengan berbagai faktor seperti keuntungan media, pajak itu sudah kami perhitungkan gitu. Mungkin penyesuaian di kualitas produk seperti itu. Itu sudah kami perhitungkan juga. Ya, sehingga ditemukan karena kami menemukan itu ada harganya itu yang lebih standar seperti itu. Mungkin ada beberapa penyesuaian nanti ya Bu, yang dilakukan untuk memastikan kualitas produk dan layanan yang kami tawarkan. Kemudian kami juga menemukan bukti beberapa vendor yang terlibat itu reputasinya agak kurang baik seperti itu. Nah, kenapa alasan itu memilih mereka? Karena mungkin mereka menawarkan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu, meskipun ada beberapa catatan di masalahnya. Kita itu memilih karena mungkin juga menguntungkan buat kita serta vendornya sih. Kemudian kami juga menemukan data yang menunjukkan adanya dokumen yang tidak lengkap terkait penawaran harga. Gimana? Kalau untuk hal itu mungkin ada kesalahan dari segi administrasinya ya Bu. Dan nanti selanjutnya kami akan memastikan untuk semua dokumen bisa diperbaiki lagi. Ini Bu, tapi soalnya ini kan ada indikasi nih ya, indikasi bahwa ada markup harga yang berpotensi merugikan negara seperti itu. Gimana? Kalau memang ada, saya juga sangat menyesali sih Bu kalau itu memang terjadi. Tapi kami juga berkomitmen untuk menjalankan proses pengadaan ini secara transparan dan akuntabel, serta sesuai kebutuhan kita dan vendornya juga bisa memenuhi itu sih. Begini Bu, ya, berarti nanti saya akan meminta semua dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan dan mengklirkan situasi ini dan saya ingin proses ini berjalan transparan seperti itu ya.
Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya dan waktunya hari ini. Nanti kalau mungkin kami membutuhkan informasi tambahan dari Ibu di kemudian hari, Ibu bersedia nggih untuk kita klarifikasi lagi? Ya, siap, saya bersedia Bu. Dan terima kasih, saya juga menunggu informasi selanjutnya. Nah, baik Ibu, kami nanti akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya jika diperlukan. Terima kasih atas waktunya dan keterbukaan Ibu hari ini. Terima kasih. Sama-sama.